kita elakkan. Kita dengan suara kita, dengan baju kita, dengan penampilan kita, dengan rupa kita, dengan ilmu, dan juga kita dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Di antara daripada penyakit hati yang memang susah untuk kita atasi itu adalah riya. Asyirkul asghar, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kadang-kadang rianya kita tuh dengan suara, kadang-kadang dengan penampilan, kadang-kadang dengan pakaian, kadang-kadang dengan rupa, kadang-kadang dengan harta dan tahta. Misal, saat ketika dengan kita melantunkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafas habis. Rasa harap tuh ada. Ayo, jujur, jawab sejujur-jujurnya. Kenapa jawab sejujur-jujurnya juga? Adalah rasa harap dengan suara ikam tadi itu. Hah? Ada? Pian, ada? Kadada? Masya Allah. Wali Allah betul ikam. Wali min awliya'i salihin. Jadi rasa hebat, rasa lebih, rasa mantap. Jadi kalau dengan seumpama Sayyidina Abu Bakar saja bimbang, risau dan takut akan adanya perasaan yang seperti itu, dan memang itu dirasakan. Bagaimana kira-kira orang-orang yang seumpama kita? Kita merasa kemas, merasa rapi, ahlan wa sahlan kawan-kawan daripada pemangkih. Allah, lawas kita ke depan tamuan. Terima kasih banyak datang ke Nurul Umat Islam. Jadi dahulu ulun pada awal-awal datang ke Munte pada tahun 2001 yang memberikan peluang selebar-lebarnya untuk buat kajian dengan Dewan Guru. Ini guru-guru ada dalam berapa orang? Berapa tadi? Pian? 1, 2, 3, 4, 5 berpuluh-puluh guru di sini daripada pemangki. Ini pendidik-pendidik, kawan-kawan, Ustaz Hasan, Ustaz kadang ingatan lagi, ingatkan muha, tapi karena mengingat-ingatkan pulang itu ulun kadang awam mengingatkan ngaran orang. Alhasil pada saat ketika itu kita sumpah buka kitab nangganal Zadul Muslim lima tapaqani Bukhari wa Muslim, baca kitab Umdatus Salik, baca kitab Khususiyatur Rasul, baca kitab Bustanul Arifin, ada dalam puluhan kitab sempat baca di pemangkin pada saat ketika itu. Makasih banyak datang mengilangi ulun beberapa kali hendak singgah, ketika datang singgah minta maaf. Khair. Haji ini tukang bawa mana aja ke Pihaung, ke Masya Allah, tabarakallah. Kita jalan tol, naham main kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qasidah wal adibini wa madhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hin dauman fa inni la udham. Itu waktu bakasidah aja ada rasa harap dalam hati yang kadang-kadang rasa itu yang walaupun sedikit, tapi yang seperti apapun yang Nabi kita perumpamakan lebih kecil daripada itu. Nabi kita perumpamakan asyirkul asghar itu lebih tersembunyi daripada getaran semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap gelita. Siapa kira-kira yang bisa selamat daripada asyirkul asghar yang disebut dengan asyirkul khafi, atau dengan yang kita istilahkan dengan bahasa Arya. Jadi patut dan juga wajar kalau kita jadikan sebagai salah satu daripada amalan kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ulun memohon keampunan atas perkara syirik yang ulun ketahui, yang kita ketahui, dan aku meminta ampun dan ridha, meminta keampunan atas perkara yang tidak kami ketahui. Jangankan pada waktu kita berzikir, zikir itu adalah ibadah, tasbih itu adalah ibadah, sembahyang itu adalah ibadah, puasa itu ibadah. Kadang-kadang pada waktu kita bernyanyi pun juga ada riaknya. Oh bunga hatiku, mengapakah masih saja kau bimbangkan oh diriku.
walau berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu, walau astagfirullahaladzim. Ya kalau jadi bukan dalam dunia modern lagu persembahan atau juga dengan seorang seniman, kadang-kadang kalau pada itu dengan kita terlibat terbabi dalam dunia ibadah pun itu tidak akan selamat daripada riya. Jadi wajar-wajar saja sampai dengan Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu risau, bimbang dan takut, sehingga Nabi kita ajarkan doa yang telah kita pendengari tadi. Bismillahirrahmanirrahim 29. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yafridiz zakata, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat melainkan untuk membersihkan yang tersisa daripada harta kamu, supaya yang tersisa dalam 97% setengah, yang tersisa daripada duitnya, daripada emasnya, daripada peraknya, daripada barang perdagangannya, daripada bahan materialnya, 97% setengah itu akan menjadi bersih. Agar bagaimana daripada keuntungan kepada keuntungan, daripada modal kepada bisnis dengan cabangannya ada di sana sini, berkat masalah tabarakallah. Yakin dengan firman Allah yang berbunyi dalam sebuah diskusi, ampek-ompek alai. Ini solusi, ini adalah rumusan agar bagaimana tenaga kita senantiasa selalu, dan juga dengan ibadah kita senantiasa selalu, kesehatan kita senantiasa selalu ampek, impakkan tenagamu, jangan berdiam. Salam dijawab, salawatan ikut, marhaban ikut berdiri, ikut juga dengan kita dengan lantunan salawat, jangan sampai ketinggalan. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwakain hululil hadisil amimi walayadiqa rasulallahi ja'uka bi'idal karimu tajana bismimun qasimi la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha. Nanti kan parau serat kadang, insya Allah sebanyak tenaga power yang kita gunakan untuk ilmu, untuk ibadah dan juga untuk kebajikan, insya Allah Anda akan mendapatkan berlipat kali ganda balasannya daripada Allah. Akan lebih semangat, akan lebih semangat, akan lebih sehat, akan lebih kuat insya Allah daripada berbagai aspek. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah kadang pernah menyalahi janji. Janji Allah ampek, empakkan, sumbangkan tenagamu, ilmumu, nasihatmu. Mungkin kadang-kadang dengan kita tidak punya kesempatan untuk istirahat, melainkan cuma hanya di pasar dan juga di atas mobil atau di dalam mobil. Tapi Masya Allah tabarakallah, bagaimana kita bisa semangat, bagaimana dengan power kita stabil, itu diantara daripada lempiasan balasan yang Allah berikan kepada Anda, kepada kita. Sebab janji yang Allah janjikan itu pasti dan pasti, ompek alaik, aku akan berimpak kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi atas tujuan apa saja zakat yang 2% setengahnya kita keluarkan tadi itu, Nabi kita bersabda untuk membersihkan yang banyak daripada hartamu, liyutayyiba ma baqiya min amwalikum wa idza ma furida faradal mawarisa, ya Allah wajibkan mawaris, harta pusaka, harta warisan, litakuna bi amwali man baqiya ba'dakum, untuk menjadi harta keperluan hidup, kekayaan, duit, modal kepada keluarga ahli waris setelah kamu. Ala ukhbirukum, inginkah kalian, Allah panjang pulang, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u, inginkah kalian dengan sebaik-baik simpanan yang kau simpan, sebaik-baik simpanan, sebaik-baik tabungan, sebaik-baik bekalan hidup untuk menuju Allah, al-mar'atu salihah. Pikir, ya Allah, kalau seandainya Lina itu ya Allah bagus untuk ulun, ya Allah
Maka dengan berkat 41 Yasin ya Allah, biarkan hatinya jatuh cinta lawan ulun ya Allah. Waj'alna min baini aidihim saddan. Salah ayatnya, itu tutup hatinya kena, bukan ayat yang itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mudah-mudahan di matainya ulunin kayak Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jangan gitu, orang jadi takutan dengan kita. Masya Allah. Kenapa? Kita lelaki hendak memilih bini yang solehah. Kenapa? Paling kada pun karena barang solehah, mamanya solehat, abahnya Haji Solehin, dan salahnya Salahuddin. Anak Rokom, inginkah kalian aku beritahukan dengan sebaik-baik bekalan hidup, sebaik-baik simpanan dan tabungan? Almar'atu salihah kriterianya, apabila kita lihat dirinya, hati kita jadi senang. Masya Allah tabarakallah. Kadang merangot, kadang dirangutinya kita hai, bukan hai, assalamualaikum, waalaikumsalam sayang. Allah. Ini dua laki bini, bukan jalan nangis bro. Ini cadang hendak kawin kadada lagi. Rencana kadada abah mama pun kadang ngasih kawin. Waktu orang disalamin subratan, hai assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Gerigitan aku. Almar'atu salihah. Yang pertama, apabila dia melihatnya syaratu, apabila dia menyuruhnya dia taat dan setia. Wa idza ghabana hafizathu, dia akan menjaga dan memelihara harta dan keluarganya. Tiga kriteria utama yang Nabi kita sebutkan, menggembirakan, membahagiakan kita pada waktu kita menatap, setia dan taat pada waktu kita menyuruh, menjaga dan mengamankan harta kita pada waktu kita pergi. Kalau kita kada bisi bibini nang saleh, salehah, pikir kita tulak ke Banjar, kita tulak ke Surabaya, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bini kita di rumah dengan siapa? Dengan keluarga dan anak dan keluarganya. Kalau seandainya kada salehah, itu dengan boyfriendnya, itu dengan pacar baharihnya, masih ada dalam grup WhatsApp, kan udah dicari. Sekarang siapa yang kada kau dicari? Type ngaran, tulis saja situ, udah keluar. Kita sudah tahu dia punya grup WhatsApp atau kada ada. Langsung berhubungan wal iyadu billah, laki di mana, inya di mana. Tapi dengan wanita salehah, kita tinggalkan hati kita tidak gundah, hati kita tidak risau. Insya Allah dia akan jaga harta kita, baik kita, masya Allah tabarakallah, aman pada waktu kita tinggalkan, seronok dan senang pada waktu kita ketemu, taat dan setia pada waktu kita suruh. Bang, enak minum apa bang? Kita apa-apa aja lah. Ada ketiganya bang, kopi, teh, milu. Kalau pian hendak teh, susu, milu pun juga ada. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita meminta tuh sudah dihidangin. Kenapa bapak menghayal setuman? Kenapa bapak? Nenek. Assalamualaikum. Kada menyalami ikam kada? Orang salam ke rumah, anak masuk ke rumah. Assalamualaikum. Bagus, jangan dijawab. Assalamualaikum. Napa nih tuh assalamualaikum, assalamualaikum, masuknya lagi. Sudahnya datang, bertentang malaman, bedop. Assalamualaikum, assalamualaikum, pulanglah. Ya Allah. Yang ayang-ayang napa ayang-ayang? Ya. Tadi mata sudah mengantuk, dari titik acara sudah mengantuk, tak sampai ke rumah hilang ngantuknya. Ya Allah, aku dapat bini daripada planet mana sih? Gara yang kayak itu. Orang datang terlambat sudah menjerit-jerit tengah malam lagi. Bahasa orang Malaysia membibir, merepek. Tapi kalau pada tuh kita dapat bini yang salehah, datang tengah malam kalau terlambat pun tetap abang sayang. Senang benar. Jangan menghayal, berdoa. Hendak
cari bini yang salehah, seorang kayak apa? Orangnya hongang, bontat pulang astag. Lihat keserasiannya, mukminin, mukminat, salihin, musalihat, qanitin, qanitat itu baru pasangan yang ideal. Makanya kalau hendak cari bini, cari orang normal. Kenapa? Sepemikiran. Jangan cari orang pemangke, biar orang pemangke, orang apalah dengan orang apalah juga, orang normal dengan orang normal juga, amuntai dengan amuntai juga. Senang banget orang mata mengantuk. 30. An Abi Fatimah Ad-Damri radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita bersabda, siapa nang hendak sehat dan kada garing. Jadi sahabat Nabi kita pada tuh ditawarin dan itu semuanya pada mau. Oke, siapa kira-kira di antara daripada kalian yang senantiasa selalu sehat dan kada bakalan sakit? Semuanya pada bilang, kami ya Rasulullah. Ibtadarna, kami berdahuluan memberikan respon atas pertanyaan daripada baginda. Faqulna nahnu ya Rasulullah. Nabi kita begitu mendengar jawaban mereka, siapa yang hidupnya pengen senantiasa sehat, tidak garing, tidak sakit? Kami. Nabi kita struktur mukasidi langsung berubah secara seketika. Fa'arabna fi wajhil karahata faqala, apakah kalian itu hidup macam seperti keledai? Atuhibbuna an takuna kal humuri dhallati, seperti dengan keledai yang tersesat? Kata mereka, tentu tidak. Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak ingin agar kalian menjadi ashabul kafarat, akan terhapuskan, akan terampunkan, lenyap, sirna dosa-dosa kesalahannya, sakit gigi untuk keampunan dosa, sakit kepala untuk keampunan dosa, sakit kaki untuk keampunan dosa, kepanasan jangan berkipas juga untuk keampunan dosa. Ini panas nih, panas. Rohani duit banyak, santri banyak. Dan diantara daripada pondok pesantren yang tertua sudah hampir 100 tahun umurnya. Mudah-mudahan nanti 3-4 bulan ke depan kita sudah ada ASI di pesantren. Pokoknya kan banyak-banyak amin, 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 amin aja. Insya Allah Allah kabulkan. Sampai hampir 1000 mengaminakan. Kalau seandainya kada didukung juga oleh yayasan, malaikat akan turun tangan ikut mengaminkan. Amin. Jadi jar malaikat kada cukup kah sirkulasi udara yang ada daripada samping nyampi muka belakang itu? Cukup tapi anak agak sejuk sedikit. Amin. Insyaallah. Nah, jadi kenapa yayasan kada mengabulkan? Sebab kalau seandainya pakai ASI nanti ngantuk kurang pahala. Kalau pada waktu kita kepanasan, maka keringat kita yang membasah anggota tubuh kita itu akan menjadi takbir penghapus kepada dosa kesalahan kita. Nah, kada jadi ba'asi yang kalau kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, apa kabar Beb? Sehat? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Man tuhibbu ayyusbiha ayyasiha wa la yaskam. Apakah kalian tidak ingin menjadi orang-orang yang senantiasa terampunkan dosa kesalahannya, diomongin, dicerca, dicaci, diolok-olok, sakit gigi, sakit kepala, atau juga gatalan, kodisan, panawan, jerawatan, semuanya. Wow. Paling takutan lihat ceramah takutan. Ya Allah, doanya Allahumma kama hasanta khalqi mahasin khulqi, sebagaimana kau indahkan khilqah, muka, rupa, ulun, maka perindahkan juga perilaku dan akhlak ulun. Tapi rupa ulun ini kayak ada bonggas, ya Allah. Ikan sedang itu dapat pahala juga. Lihat kawan-kawan kita punya cambang
Tolong, kita cuma 3 helai saja, ya Allah. Enggak sini itu tebal benar. Punya Habib berapanya? Punya Abu Ihsan banyak. Punya ikan 2 helai aja. Sebuting putus, dasarnya tergantung. Jangan sedih, bukan kecewa, tapi dengan kita inginkan yang lebih sempurna, dapat pahala. Semua problem, tantangan, cabaran, halangan, rintangan, musibah, penyakit itu akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa kesalahan kita. Macet untuk jangan dimainkan tangan. Macet untuk keampunan dosa. Ataupun juga dengan kita, ya Allah ya Rahman Rahimin. Ya Allah, ini motor apaan kan mau hidup-hidup? Melantun. Kita orang enggak kita lajunya kada tapi punya dapat pahala kalau sabar. Itu maknanya ashabul kafarat. Daripada apa saja, bawalladzi nafsi biyadih, demi diriku yang berada di bawah leluasa kudrat Allah. La yabtaliyallahul mu'mina, innallaha tabaraka wa ta'ala la yabtaliyal mu'min. Allah tidak akan memberikan suatu cobaan, suatu ujian kepada seorang mukmin. Wa ma yabtalihi, Allah tidak akan memberikan cobaan dan ujian kepadanya melainkan karena mulianya ia di sisi Allah. Karena kita mulia akhirnya Allah uji ketabahannya, kesabarannya, kebijakannya, kestabilannya, agar bagaimana dengan kita memang betul-betul siap diuji. Tapi dengan kita jangan meminta, ya Allah jadikan aku dalam kumpulan orang-orang yang sabar. Ulama mengatakan, Nabi kita pernah bersabda, kau bukan jadi pada orang yang tabah dan sabar. Lasta min rijalil bala, kita bukan jadi pada orang yang sanggup untuk menahan cobaan dan ujian. Sallallahu al-afa wal afiyah, mohonlah keafiatan dan keselamatan daripada Allah, mohonlah keselamatan dan keafiatan daripada Allah. Tapi kalau pada waktu kita diuji, kita tabah dan sabar. 4, Nabi kita bersabda, daripada petanda kebahagiaan seorang muslim itu dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang senantiasa zakir, sabar saat ketika kita diuji. Yang keempat, al-mar'atus shalihah, bini salihah, bini pulang. Nanti apa bini itu pikirkan? Itu separuh kita. An-nisa'u syaqaiqur rijal, bibina itu belahan daripada kaum laki-laki. Kita perlukan mereka, mereka juga perlukan kita. Kadang-kadang boleh bagak di dunia ini. Hei ikam kenapa dengan aku? Kalau tanpa aku ikam kadang masuk surga. Lelaki lebih afdal daripada bibinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kada bangai, bibinan lebih afdal daripada lelakian. Kalau kada ada bibinan, siapa yang meranakakan pian? Yang beranak, bibinan. Yang hamil, bibinan. Yang mengidam, bibinan juga. Siapa yang meranakakan para nabi-nabi dan rasul? Bibinan. Siapa yang menjadi nabi dan rasul? Lelakian. Kalah bubannya, kalah. Menang kami. Jadi pimpinan, cariakan surah Ar-Rijal di dalam Al-Quran. Ar-Rijal, Al-Imran, surah Baqarah, surah Az-Zukur, kedada. Surah Ar-Rijal, kedada. Surah kedada. Ada suratul Nisa. Menang pimpinan. Kesimpulannya sama hebat lah. Dosa siapa yang menang, siapa yang kalah, sama-sama hebat. Yang penting sama-sama bahagia, sama-sama menjadi ahli surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-31, insyaallah tamat, daripada Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Imran ibn Husain ini adalah salah seorang dari sahabat Nabi kita nang penjabat yang dikena penyakit bawasir. Saking sabarnya Sidin sampai dengan beliau disalamin oleh para malaikat Allah. Tidak salam daripada para sahabat, salam daripada sesama manusia. Dari tembok muka belakang samping nyamping, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Itu daripada mereka. Nabi kita memegang tepi sorban Sayyidina Ammar ibn Yasir, Sayyidina Imran ibn Husain daripada belakang. Nabi kita pegang tepi sorban Sayyidina Imran ibn Husain daripada belakang, dan seraya bersabda, hai Imran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat pemurah, yang walaupun dengan buah tamar, yang walaupun dengan rambutan, jangan pamalar, jangan kedekut, jangan bakhil, jangan pelit, jangan syahih. Sifat yang paling disukai oleh Allah atau di antara daripada sifat yang Allah sukai itu sifat pemurah, sehingga sampai Nabi kita minta perlindungan daripada sifat yang sebaliknya. Na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Berikutnya wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, dan aku minta perlindungan daripada sifat pengecut dan pemalar. Sifat istimewa di sisi Allah itu adalah sifat pemurah, murah dengan tenaga, dengan waktu, dengan ilmu, dengan pikiran. Karena ini nih, kalau seandainya dengan kita pikir kesehatan, pikir waktu, pikir kesempatan, pikir peluang, untuk apa dengan kita menjerit-jerit? Untuk apa dengan kita berkumpul di sini? Tuh di situ akhwat di sana tuh kepanasan. Di sini juga kita kepanasan, perlu ada AC. Asih pulanglah. Tapi ternyata dengan kita, karena kita punya sifat pemurah kita kepada diri pribadi kita masing-masing, kita etikapkan diri kita di rumah Allah, kita etikapkan diri kita di majelis-majelis zikir. Sesaat waktu demi Allah, dunia dengan isinya tidak setanding sesaat waktu kita sedang berada di rumah Allah atau di pengajian-pengajian yang seperti ini. Makanya nasihat untuk seberataan, kalau pada waktu kita sudah dipanggil datang ke masjid, kalau pada waktu kita diperkenankan untuk datang, kalau pada waktu kita dipilih untuk beriktikaf di rumah Allah, jangan ada komunikasi luar yang masuk dan yang terhubung. Kita hanya semata-mata berkomunikasi dengan Allah, serahkan, pasrahkan. Dengan kita kumakami mulut kita dengan zikir, dan juga dengan kita merintih-rintih dengan lantunan doa, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kada selesai, kada beres, gagal lagi, problem lagi, ancaman lagi, penyakit lagi, macam-macam coba dan ujian Allah timpakan. Yang maha untuk mengatasi segala-galanya itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka pada waktu kita di masjid, handphone yang kecil itu jangan sampai menyibukkan kita daripada zikrullah. Kau canggih memang, yang dekat menjadi jauh, yang beringan, yang susah menjadi mudah, tapi tetap kamu handphone tidak boleh merusak komunikasiku dengan Allah. Itu kita jadikan sebagai slogan. Kalau tidak, kita tidak ada rasa segan dan malu berkomunikasi dengan makhluk. Di tempat yang sepatutnya kita menangis, di tempat yang sepatutnya dengan kita merintih-rintih memohon rahmat dan ridha. Ighfirli dzunubi wa tahli abwaab rahmatik. Ampunkan segala dosa kesalahan ulun dan bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu. Betulkah kau melamar pintu-pintu gerbang rahmat dan juga kau minta keampunan untuk segenap dosa? Kalau betul, tunjukkan keseriusanmu, bukan tunjukkan merahmu. Kepada tahukah tunjukkan merahmu? Gudang garam. Astagfirullahaladzim. Nah gitu. Jadi gudang garam saja mau membuktikan kepatinannya, tunjukkan merahmu. Begitu dengan slogannya, tunjukkan juga keseriusanmu pada waktu kita meminta di rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat berani itu perlu, sifat pemurah itu wajar. Ingat, kalau orang tasbihan, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, subhanallah, 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 subhanallah. Pastikan dengan hitungan yang cukup 33, tahmid 33, takbir 33. Kalau pada tu salawatan itu amat. Jadi dengan kita tidak hanya pemurah kepada orang ramai, kepada orang banyak, tapi secara pasti dengan kita juga jadi orang yang pemurah kepada diri pribadi kita sendiri. Murahan kita dengan mulut kita kumakamikan dengan zikir, murahan kita dengan mata kita tatapkan muka kita, mata kita, baik itu kepada mushaf juga kepada kitab-kitab yang kita pelajari. Begitulah dengan anggota tubuh kita lainnya. Wa yuhibbus syaja'ata, dan Allah menyukai sifat berani.
yang walaupun dengan membunuh ular dan kalak jengking. Ini takutan. Kalau takutan dengan lipan masih oke lagi. Ini katak. Bang katak, bang katak. Memangnya ada harimau di rumah? Kalau ada harimau menjadi gitu, kenapa Pak? Ini cuma katak aja, katak itu kadang-kadang mematuk. Ini cacing, ada cacing, lihat, ini cacing. Kenapa kadang cacing tuh pistol kada BC-nya. Nya kada berbisa, dan juga kada pernah ada orang almarhum si Pulang itu meninggal dunia kan karena dipatoknya cacing. Kan ada. Terus ini tuh meninggal dunia gara-gara karena dilompatinya kalah. Kan ada. Jadi Nabi kita ingin agar bagaimana dengan kita punya sifat berani. Kalau ada sifat berani, kita kada risau. Kalau pada tuh kita sendirian pun di asrama, kita kada takutan. Merinding bulu rumah kita, ketakutan. Lo jangan macam-macam dengan gue ya. Jangan degil, jangan bikin masalah. Lo saya usir daripada muntai, keluar. Ucapi jangan gitu. Nya paham dia bahasa muntai. Ini baca mendengar bunyi, mana ada bunyi itu handphone dan lain itu. Tuh menggigil ketakutan. Hendak bangun subuh, kedawani kenapa? Kena ketakutan. Hendak tahajud ketakutan, kenapa? Nampak bayang-bayang seperti hantu, bukan hantu, itu pohon pisang. Astagfirullahaladzim. Itu dia, Nabi kita kada suka orang yang pengecut, bahasa Malaysia, dan juga orang yang kedekut. Punya sifat pemurah, murah tenaga, dengan ilmu, dengan waktu, dengan duit, dengan harta. Tidak mutlak harus ke pemurahannya itu dengan duit, dengan suara juga. Jadi kalau yang suaranya merdu, azan. Nang suaranya kurang bagus, biar tunggu giliran yang ke-300. Ini nang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ikam kena itu kan kalau adakan pertandingan musabakah, ikam nomor 1 nang paling Jadi nang suara bagus, murah dengan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terserah lagu yang mana aja, tapi ingat hadiah 500.000. Sabar dulu, aku hitungkan duitnya dulu kalau ada. Kalau ada cukup. Bujuran nih, bujuran. Ini waktunya 1 menit aja, 60 detik, lawas. Cukup setengah juta. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sebutkan 4 perkara sunat pada waktu kita membaca surah dalam sembahyang. Sebutkan 4 perkara sunat yang sunatkan pada waktu kita membaca surah dalam sembahyang. Yang siap angkat tangan. 4, bibirnya lelakian sama aja. Udah, guru-guru jangan. Untuk santri. Ini untuk santri yang di dalam ini bujur di 500, ini bukan insan nih, ini bujur. Kalau kamu dapat bujur memang aku beriakan. Oke, aku bantu 2 pertama, tapi lengkapkan 2 terakhir. Buat urutan. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasrah. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua watil. Rakaat pertama idza zuzilatil, rakaat kedua wal adiyat. Baca Quran seperti itu yang pertama. Yang kedua, jangan berdarau. Oke, ini belum habis waktunya lagi. Kalau ada yang tahu silakan. Silakan. Ayo. nanti dulu. Apa Bang Polote tahu kan tak? 1 surat dibaca secara berurutan. Yang kedua, surah pertama lebih panjang daripada surah yang kedua. Yang ketiga, pada mendengar? Ulang.
Menit. Bahagia ketika dalam membaca, sedih ketika ayat tadi azab, ketika ayat terlambat bahagia. Oh, itu sewaktu-waktu aja. Kalau kita temukan ayat yang seperti itu. Tapi kalau ayat yang kita bacakan ada cerita tentang bahagia surga dan neraka, berarti itu kada berlaku. Menang pulang. Oke, nah tuh guru kada boleh. Ini santri silakan. Oke, berdiaman dulu dengarkan. Sabar. Satu, yang pertama dibaca surah secara berurutan. Yang kedua, rakaat pertama surahnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang ketiga, pada waktu kita baca surah, bacaan secara berurutan. Kemudian yang kedua, dibaca rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ketiga, tartil, baca dengan tartil, kada sampai kada habis waktu angkat tangan, kada angkat tangan dulu. Ayo angkat aja situ. Baca sampai habis. Lah. Nah, kalau pada waktu kita jadi imam, jangan meloncat-loncat, baca surah secara berurutan. Qul ya ayyuhal kafirun dengan idza ja'a nasrullah. Satu, diingat. Yang kedua, kita baca surah secara berurutan. Yang keduanya kita pilih surah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau rakaat pertama sabihis, rakaat keduanya hal ata. Kalau rakaat pertamanya was-sama'i wat tariq, rakaat keduanya sabihis. Dibaca secara berurutan. Surah yang pertama lebih panjang daripada surah di rakaat yang kedua. Yang ketiga, pilih surah dibaca sampai habis. Yang keempat, kada mendengar, kada. Habis waktunya sebenarnya sudah habis. Duit masuk ke dompet pulang. Yang keempat, yang anak yakin ikan kada keperasan, membaca surah daripada kumpulan al-mufassal. Kada terpikir kan, kada terpikir. Makanya tuh berani mengeluarkan 500, sejuta pun wani juga. Karena memang yakin kada bakalan dapat. Jadi daripada surah mufassal, maksudnya mufassal itu bermula daripada surah Al-Hujurat sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Jar sahabat Nabi, min kullil mufassal, daripada semua ayat-ayat mufassal aku pernah mendengar Nabi kita membacanya dalam sembahyang 5 waktu. Kalau untuk sembahyang subuh, surah-surah pilihan yang afdalnya kalau kada memungkinkan daripada surah Al-Hujurat juz yang ke-28 kalau kada salah sampai kepada amma yatasaalun. Kalau dengan seumpama zuhur, seumpama asar, isya, seumpama zuhur, asar, itu dengan kita membaca daripada wasatul mufassal yang pertengahan. Maksud mufassal itu yang banyak berhentinya, yang banyak wukufnya. Itu daripada amma sampai kepada surah Wadduha. Tapi untuk sembahyang maghrib, surah pilihan daripada Qisarul Mufassal, surah-surah mufassal yang pendek daripada surah Wadduha sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Kasihan. Nanti kalau anak datang kali kedua lagi betakonan kayak itu, habis duitku. Nanti ada kedua lagi terakhir sebelum kita selesai, kita kasih lagi pertanyaan yang agak mudah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabghadu wa yubghidul iqtara, dan Nabi kita sangat tidak suka dengan sifat pelit, dengan sifat pemalar. Ampek wa at'im, empak, bagi makan. Alhamdulillah. Tadi dapat snack lah. Seberataan. Alhamdulillah. Tambah kaya nanti makan kita normal Islam ini. Semakin banyak duitnya, akan semakin sejahtera santrinya, akan dapat makanan seberataan. Makanya itu
supaya aku ini jadi orang yang pemurah, Abi jadi orang yang pemurah. Seberatan ikan ini aku undang untuk makan itik bakar, ikan bakar di restoran-restoran yang ada di Amuntai, tapi bayar seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qala, Nabi kita bersabda, infak dan bagi makan, wala tasud, jangan diikat, jangan ditutup, jangan, nanti Allah kunci juga pintu rezeki kamu, supaya kita dapat rezeki yang murah, mengalir senantiasa selalu impakkan. Tidak mampu impak dengan duit, tenaga. Kadang mampu dengan tenaga, dengan ilmu. Kadang mampu dengan ilmu, dengan nasihat. Kadang mampu dengan nasihat, dengan suara. Kadang mampu dengan suara, berikan respon yang bagus, berikan suasana yang indah dan tertata. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita tinggal 15 menit daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Fatimah. Nabi kita datang menjazarahi Sayyidatuna Fatimah setelah Nabi kita sembahyang subuh. Di saat lagi beliau sedang tidur, Nabi kita pijat, Nabi kita gerakan kaki Sayyidatuna Fatimah dengan batis sidin seraya berkata, "Hai anakku, bangunlah, saksikan pembahagian rezeki daripada Allah. Jangan sampai kau tergolong daripada kumpulan yang lengah dan lalai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagi-agi terbit fajar, jangan ngelamun sampai terbitkan." Itu adalah doanya mungkin dengan kesehatan duduk di tempat sembahyang daripada azan subuh sampai terbit matahari, jangan bangkit, jangan batal, jangan ngobrol tentang urusan dunia. Handphone di-off-kan, jangan di-on-kan, jangan diselankan, nanti akan mengganggu kita. Rezeki akan Allah agi-agikan, akan Allah berikan kepada kita antara terbit al-fajrus shadiq sampai terbit matahari waktu isyraq, waktu kita melaksanakan sembahyang duha. Yang mengantukkan, usahakan bangun pada seketika itu, insya Allah tidak akan mengantuk. Yang sakitan, bangun pada seketika itu, insya Allah sakitnya akan berubah atau akan sembuh. Problem apa saja, hajat yang kita perlukan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, atau juga dengan rezeki yang melimpah ruah. Kuncinya duduk kumat kamit, mulut mengingat Allah dengan rintihan hati dan juga dengan munajat antara fajar terbit sampai kepada matahari terbit di waktu duha. Nabi kita bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghurbatin, kami sedang berada di bawah, Nabi kita sedang berada di atas, fatala alana, terus Nabi kita ningokin kami, mata cakarun, apa yang kalian omongkan, napa nang kalian pandirakan, kulna sa'a. Jadi jar kami nang kami pandirakan itu adalah tentang hari kiamat. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tiba melainkan setelah didahului oleh 10 petanda besar. 10 tanda-tanda hari kiamat yang terbesar, ad-duhanu, asad, ad-dajjalu, dajjal yang pertama. Yang pertama pada urutan 10 petanda besar itu adalah kebangkitan Al-Masih Dajjal setelah dunia dilanda kemarau panjang selama 3 tahun. Tahun yang pertama hasil bumi, hujan yang turun tidak lebih daripada dalam sepertiganya, sementara dalam 2/3-nya, sementara pada tahun yang kedua tidak lebih daripada dalam sepertiganya. Total tidak ada hasil, kemarau panjang, tidak ada hujan. Itu pada yang ketiga. Manusia kelaparan, manusia kehausan, sengsara dalam kehidupannya, macam-macam problem yang mereka hadapi. Muncul Al-Masih Dajjal ketika itu, hujan, seketika hujan akan turun, tumbuh secara seketika akan tumbuh, subur secara seketika akan subur, sehingga manusia menjadi bertuhan dengan Al-Masih Dajjal. Makanya Nabi kita memperingatkan, tidak ada mamin nabi illa wa anzara qaumu Al-Masih Dajjal. Tidak ada daripada seorang nabi melainkan telah mengingatkan, memperingatkan umatnya tentang Al-Masih Dajjal. Tipu daya Dajjal luar biasa dahsyat. Perut sudah lapar, hidup antara hidup dengan mati. Begitu melihat kata hujan Dajjal, hujan. Di samping Dajjal punya surga, kenikmatan, keindahan, kecantikan semuanya lengkap dan komplit. Dan juga yang tidak mau ikut akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Setelah Al-Masih Dajjal, kemunculan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Setelahnya itu adalah
Setelah itu ada betul Nabi Isa alaihissalam, ada yang mengatakan sebelum Al-Masih Dajjal itu adalah kemunculan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Wadabatu itu binatang yang bercakap-cakap, yang berkata-kata, dapat pilih-pilah, mengklasifikasikan manusia antara mukmin dengan kafir. Terbitnya matahari daripada sebelah barat, 3 gerhana, 3 khusuf, khasfun asal daripada khasapa itu pada saat ketika bumi ternyalam. Orang katakan insya Allah Kalimantan tidak akan dilanda gempa bumi, aman kita daripada gempa bumi, aman kita daripada gunung berapi, tapi Kalimantan boleh tenggelam ke dalam laut sehingga pulau Kalimantan ini akan hilang. Ini yang dikatakan oleh orang-orang yang tahu betul tentang dunia. Jadi memang alhamdulillah tidak pernah ada goncangan baru-baru itu di Jakarta. Orang Jakarta dan juga dengan pemain sinetron Jakarta dan juga dengan siniman-siniman Jakarta, kalau dengan kalian tidak merubah, tidak menutup kelab-kelab telanjang, kelab-kelab malam, kelab-kelab maksiat di Jakarta, takut kalau nanti dengan susulan yang berikutnya goncangan Jakarta akan lebih serius. Bogor kekawanan ulun takuni ubin yang kami merasa pada waktu kita di Mahajen lagi sedang berzikiran bergoyang, itu baru goyangan sedikit, tapi itu sebagai peringatan. Jadi kita berdoa supaya kita di sini selamat daripada segala gangguan. Kita akan hendak kalau sampai keberadaan kita di sini tidak mampu untuk menyumbang kebajikan kepada saudara-saudara kita di seluruh dunia, bukan cuma hanya di Indonesia saja. Khasbun di sebelah timur, khasbun di sebelah barat, khasbun di Kepulauan Arab, turun Ya'juj wa Ma'juj, api yang menghalau manusia daripada liang adan di Yaman, membawa manusia ke padang mahsyar. Itu adalah merupakan yang sebelum akhir, kemudian pergi dia ikut, itu api yang akan menghalau manusia. Setelah terhalau dengan api, Allah tiupkan angin yang lembut. Siapapun daripada orang yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul, yang mengucapkan Allah, 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 terhirup dengan udara itu akan mati secara seketika. Selepas itulah akan berlakunya hari kiamat. Panjang 34, sabar. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita masuk kebun Bani Najjar, terus Nabi kita berikan suara keras kuat, Papa Si'a. Nabi kita kaget dan terkejut. Faqala man ashabu adil kubur, siapa orang-orang yang bakubur di situ? Katanya ring juga cukup lah. Nanti parau. Kalau kehendak parau sama ceramah aja, minum baju putih, Bismillah minum kada tengah-tengah yang paling mudah untuk bermayat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang-orang yang terkubur di situ? Jadi kata mereka itu adalah orang-orang mati di zaman jahiliyah. Innal am kuburnya wa tawalla anhu ashabuhu, kawan-kawannya berpaling meninggalkannya. Kalau tidak berpaling pun dalam masa waktu yang relatif singkat, muka nakir akan datang mana kuninya. Hatta inau yasma'u qar'ani alaihim, sehingga dengan si mati mendengar bunyi terompah, bunyi sandal mereka, didatangin oleh 2 orang malaikat muka dan nakir, mendudukkan dan juga bertakun kepadanya. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang si pemuda, tentang si laki-laki ini? Laki-laki itu adalah baginda Nabi, dan kada pernah melihat Rasulullah di sepanjang hidup, pasti dan pasti akan melihat baginda Nabi di dalam kuburnya. Yang beriman dengan beliau akan tahu beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa Muhammadun Rasulullah, asyhadu annallaha anhu abdullahi wa rasuluh. Maka dikatakan kepadanya, undur, coba tengok, tuh tempatmu yang di dalam neraka telah Allah gantikan tempat di dalam surga. Tengok, terus maka dengan si mati tadi itu belum melihat kedua-duanya, dia lihat tempat yang Allah gantikan daripada neraka kepada surga. Surganya nampak kelihatan, nerakanya pun juga nampak kelihatan. Qala fayarahu majami'an wa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian diluaskan kuburnya ukuran 70 hasta, dipenuhkan dengan khadiran, dengan penghijauan tanamannya, wangi-wangiannya, harum-harumannya yang indah serta cantik dan bagus, sampai kepada hari pembangkitan.
Sementara dengan seorang kafir atau juga dengan seorang munafik ditanyakan kepadanya, makut tatakulu fi hadar rajul, jarnya ulun kada tahu, cuman ulun mengatakan apa yang diperkatakan umpatan. Ini dalil ulama mengatakan dalam dunia akidah, dalam bab akidah, taklid umpatan itu kada sah dengan keyakinan kita sendiri. Ulun mengatakan, kata dia, saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang banyak, dikatakan oleh malaikat, la daraita wa la talain, kau kada tahu dan kau tidak membaca. Dipukul dengan palu bukan satu, dengan tukul besi api neraka, darbatan antara kedua telinga, Yasih menjerit dengan jeritan didengar oleh segenap makhluk. Ikan kadang-kadang lihat ayam di atas kubur, kayak seperti heran. Itu mungkin dia dengan jeritan daripada kubur. Semua makhluk mendengar dengan ceritanya, dengan pukulan keras tadi itu, kecuali manusia dengan jin. Kubur dipersempit sampai tersilang-saling tulang rusuknya. Nabi kita bersabda kepada Jarhad, Nabi kita bersabda kepada orang Amontai, Nabi kita bersabda kepada warga Indonesia, Nabi kita bersabda khusus kepada jajahan Belanda yang masih anaknya, kemudian dengan remajanya sampai tua pakai celana pendek. Dengan Belanda sudah meninggalkan Indonesia, tapi celana pendeknya masih di Indonesia. Jalasa, alhamdulillah sekarang SD kada banyak lagi yang masukkan ke situ. Sebab kalau sekolah SD sampai tua pasti pakai celana pendek lagi. Pondok pesantren alhamdulillah dapat sambutan yang luar biasa, sampai kada kecukupan tempat. Jadi nanti apa Ustadz Rifan memikirkan, nanti apa Ustadz Subhan memikirkan bagaimana Bapak Kiai pengasuh dan seberataan. Cina saking padatnya, Cina bikin jalan sampai 8 tingkat bawah tanah. Udah bangunan bawah tanah cukup. Ini kan kita sudah kekurangan tanah sini, kita bikin bangunan bawah tanah. Wah, risau. Takut kalau saya terkubur hidup-hidup. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Jarhat saat ketika aku ketemu dengan baginda Nabi, kita lihatin paha aku terbuka kelihatan. Dan Nabi kita kan kada tahukah anal baginda aurat, paha itu aurat. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Bang Banjar, jangan kecuali sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang bergantung. Masya Allah tabarakallah. Ada yang pakai celana simpak aja. Ada juga yang tapi bagus. Rapi banar, Masya Allah tabarakallah. Tapi yang kayak ini nih. Nih lubangnya sini. Sama ya kalau yang itu. Itu sama aja dengan kita menutup aurat. Kenapa? Sebab pusar itu diantara daripada bagian wajib. Tarik itu nah. Tolong dipulang kuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak ada masalah. Angkat tangan sunnah aja. Tapi menguti. Tapi nang kena perut ganal. Jadi bola ampain kada pernah kuat. Pasang. Tolong deh. Pasang tolong. Kuti aja sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami Allah mudah. Yang penting jangan sampai taboka. Ini sudahnya posar kelihatan. Lutut pulang kebuka. Tuh. Nabi kita sejak daripada dulu memperingatkan kepada Sayyidina Jarhat itu bahwasanya paha itu adalah aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Diri. Capek dah berduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-36 riwayat daripada Anjarin li Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qadimtu bin safarin, ulun datang daripada satu bepergian, terus datang Sayyidina Jabir mengucapkan salam kepadaku. Faja'altu uhaddisu an ibtiraqin nasi wa ma ahdasu, maka aku berpandir lawan sidin mengesahkan dengan sidin tentang perpecah belahan umat dan perkara-perkara bid'ah yang mereka lakukan. Aku pun menangis, dia pun menangis. Summa qala sami'tu, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, yaqul
inna nasa qad dakhalu fi dinillahi afwaja. Manusia-manusia masuk memeluk agama Islam secara berbondong-bondong dan juga akan keluar meninggalkannya pun juga secara berbondong-bondong. Kalau itu tidak terbukti dengan akidah, dengan iman dan yakin, manusia keluar berbondong-bondong meninggalkan agama, itu akan terbukti dengan kita meninggalkan amalan-amalan sunat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira coba kita pastikan dalam berapa banyak orang yang meninggalkan amalan-amalan sunat yang mudah kita amalkan. Makan minum dengan tangan kanannya, merokok tangan kanan, baca doa pulang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi makan donat, keripap, atau juga makan martabak dengan tangan kiri, itu diantara daripada maksud yakhrujun, keluar daripada agama, maksudnya juga daripada ajaran agama, tuntutan agama, panduan agama, nasihatnya agama, sampai tidak punya agama. Itu makna daripada keluar berbondong-bondong. 37 riwayat daripada Sayyidatuna Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha qalat akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanan faqabbalahu. Nabi kita pernah mengangkat Sayyidina Hasan, terus Nabi kita cium. Nabi kita bersabda, sesungguhnya anak itu mubakhilah, membuat kita jadi pemalar, mujabbina, membuat kita jadi pengecut, jahilah, membuat kita jadi bodoh, muhsinah, membuat kita jadi sedih. Jangan kayak ikam. Kalau kita hendak memetik buah rambutan, itu kita kada pikir panjang, naik aja langsung, tak naik. Nah, sampai dahannya begini loh. Itu monyet pun takutan, warik takutan. Kalau patah kita kada sing takutanan. Serius, spekulasi. Naik sepeda motor, ngeng, bannya bangkat di depan. Kada ada rasa takutan. Berikutnya naik pohon kelapa, plak. Berikut lihatin sama warik. Warik kada takutan kayak kamu. Sampai warik jadi cemburu. Betul. Kada ada orang menaiki ponior itu dada. Ini kada batis tangan tak. Masya Allah tabarakallah. Ini sampai tupai pun hendak belajar lawan sidin. Hebat benar. Itu pada waktu masih bujangan, imbah besi anak jadi pengecut, imbah besi anak jadi pemalar, imbah besi anak jadi membodoh. Bah, nggih, dan jadi kambing kula bah. Berapa? Ayo naik. Berapa anak? Beb, anak berapa beb? 3. Ada masalah, 3 orang. Ayo naik, berarti 3 naik. Abah jadi kambing nih, naik. Yang penting mamanya jangan naik. Jadi kan macam seperti orang bodoh kan kita. Kita gendong, kadang-kadang ditarik-tariknya telinga kita, kadang-kadang ditariknya janggut kita. Kalau seperti Abu Ihsan, mungkin kanak-kanak janggut. Itu santri kadang-kadang waninya mencapai janggut. Ada danang wandinya, tapi anak bini, nah abang sayang, emang gantikan handphone bang. Akhirnya kita seperti orang bodoh saja dilayan. Itu mana mujahilah, membuat kita seperti orang jahil. Wa mujabina, membuat kita jadi pengecut, takut kalau nanti berlaku bahaya. Akhirnya cermat kalau dahulu bersepeda, tapi mbah bebinian, mbah bisi anak berdua, direm. Dulu jembatan kada pernah berem-reman, terbang. Jadi, masya Allah, sampai ke seberang sana. Wah ini kada wani lagi, bakunjung kada wani, takut kalau mati. Itu makna hadis. Sabar, mungkin 10 menit lagi habis. Hadis yang ke-38. Alhamdulillah 8 ya. 8, bukan 5 kan? 8. Karena sesungguhnya onta baginda Nabi dan bengaran Adubah itu kata pernah dibalap, kata pernah didahuluin.
pada suatu ketika datang seorang Arabi, seorang Badawi membawa onta tuha. Ternyata dia mampu untuk membalap onta Nabi. Maka dengan kaum muslimun pun juga merasa keberatan. Itu menjadi suatu tekanan dan bebanan berat kepada para sahabat, sebab karena dengan onta Nabi terkalahkan. Nabi kita bersabda, sesungguhnya hak Allah itu suatu perkara yang mungkin berlaku, hak wajar kepada Allah, ke atas Allah Subhanahu wa taala. La yatabi syai'un min amri dunya illa wadahu. Tidak ada sesuatu yang naik sombong samsing di dunia melainkan Allah akan menundukkan, akan merendahkannya. Jadi ini pada ulun di Malaysia, ulun sambat di Malaysia, barisan nasional sama dengan Golkar di Indonesia sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu, memerintah hampir 2-30-an tahun. Golkar menang, jangan sombong. Hakun Allah, tiap yang naik dengan kesombongannya itu akan Allah turunkan. Begitu perumpamaan daripada hadis, yang kada pernah kalah ternyata dikalahkan. Kalau kita menang lagi syukur alhamdulillah, tapi jangan sampai kita merasa sombong kepada orang lain. Tapi kita riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat ketika Nabi kita sembahyang baduduk. Fakultu ya Rasulullah, ulun lihat pian sembahyang baduduk, kenapa pian? Jadi Nabi kita menjawab, lapar ya Aba Hurairah, aku pun menangis sedih. Penghulu para nabi-nabi dan rasul kelaparan. Kalau pada tuh pagi Nabi kita makan, pasti sore hari Nabi kita tidak bakalan makan. Kalau kemarin makan, besok pagi kada bakalan makan. Kalau pagi makan, sore malam kada bakalan makan. Bahkan kadang-kadang sampai berbulan-bulan kadang-kadang dimasak dan juga kadang-kadang digoreng dan direbus. Apa yang dimakan? Al-aswadan, buah tamar dengan air. Menangis aku saat ketika mendengar Nabi kita berkata, aku sedang berduduk karena aku lapar. Siapa yang pernah sedang berduduk kena kelaparan? Pernah? Sedang berduduk kena lapar. Makan 6 kali sehari. Kenapa kita bisa kelaparan? Nabi kita bersabda, tabki, sesungguhnya kedahsyatan muhasabah, interogasi yang paling berat nanti pada hari kiamat itu tidak menimpa kepada orang yang kelaparan di dunia kalau dia tabah dan sabar. 40. Kana lil mutarib imra'atani, Imam Mutarib mempunyai 2 orang bini. Terus dia datang daripada rumah bini nang satu, jadi jar bini nang satunya lagi pian datang daripada rumah bini pian itu kah? Jadi jar Imam Mutarib menjawab, ulun datang daripada rumah Imran ibni Husain. Itu kada badosta, itu namanya tauriah. Memang bujuran datang daripada rumah bini nang pertama. Tapi kalau bapak datang daripada rumah bini nang itu, bini kedua marah, atau juga sebaliknya. Jadi pada saat ketika itu, dia datang di rumah situ kah? Kadanya sidin, aku datang daripada rumah sini Imran bin Husain. Dan sidin meriwayatkan sebuah hadis kepada aku, Nabi kita bersabda, sesungguhnya inna aqalla sakilil jannatin nisa. Oh, wanitalah yang paling sedikit yang menjadi penghuni surga. Yang paling sedikit di kalangan penghuni surga itu adalah bibinian. Ini ancaman kepada kalian semuanya. Hati-hati, jangan nyaring, jangan merimbat-rimbat, jangan tutup pintu kuat. Oh, beganjang-ganjang gitu, tutup perlahan-lahan. Kalau seandainya uyo, letih, capek, jenuh, bang minta maaf bang, ulun kada sempat bermasak. Nih gitu. Nih kalau nak makan, kaot ya situ. Apa tengah-tengah malam, sudahnya terlambat balik, terlambat pulang. Menjerit-jerit pulang, kenapa? Laki-laki kada tahu dibasa, masuk neraka. Dua hadis terakhir 41-42, setan suka dengan baju hang warna merah, yang walaupun itu kesukaan dan kegemaran daripada setan, tapi tidak termasuk daripada jenis pakaian yang diharamkan. Kenapa? Mara itu min dilimmatin
hamra min dilimatin sauda wa hullatin hamra ahsana bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kada pernah melihat orang yang berpakaian serba merah, berambut gondrong yang terlampau, yang ketara hitam, yang lebih tampan, yang lebih handsome daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang membuktikan boleh-boleh saja kita mencat rumah warna habang, motornya habang, celana dalamnya habang, bajunya habang, semuanya abang, sampai lotingnya abang. Ya Allah, jam tangannya abang. Jadi jangan dimanaikan, tinggal di Harrah, kawasan mana, kawasan Laza, kawasan mana, kawasan apa, semuanya tentang nama-nama neraka. Jadi sinuman, datangin kampung yang sudah hangus kebakar semuanya. Jadi kalau hendak nang habang pun sebagiannya aja lah, merah putih supaya seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nekat berkat, nekat berkat, buktinya khatam. Nah ini hendak kawin, nah kawin kada jadi, kawin kada, kawin. Mana duitnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu datang seorang laki-laki daripada Yahudi bertakun kepada baginda Nabi, pian mengatakan bahwasanya di surga makan dan minum di dalam surga. Bujur, iya. Tapi orang yang makan minum itu nanti hendak beherak, buang air kecil, buang air besar, bekantot. Nabi kita bersabda, sesungguhnya ahli surga makan minum sepuas-puasnya. Orang nang suka makan cempadak sampai rumahnya betimbun cempadak. Yang suka pakin sampai desain kamarnya daripada pepakin, WC-nya pepakin, kadang WC, kamarnya pepakin, bantalnya pepakin, ranjangnya pepakin, karena gila pepakin. Orang yang gila tergila-gila dengan kecantikan, dengan keindahan, dengan motor, masalah tabarakallah, kadang lagi dengan bata yang menjadi batanya motor. Di sini melihat oleh mata ke dalam surga. Menangganal itu kalau kita sembelih sekampungan seamutayan cukup memakannya, kadang bakalan habis. Kalau itik itu masih di situ, sebab itik itu hendak bakunyu. Maka dengan mereka makan minum, kada dandang buang air besar, kada dandang buang air kecil, kada dandang hingusan, bacorek kada ada, hingusan kada ada, batukan kada ada, molos bersih, bening, nyaman, nikmat, indah, bagus. Makanan mereka jusa, sendawa, habislah, lapar pulang, makan lagi. Ada orang nang gila, nang satu tuh gila sek. Ya Allah, berapa tahun pianan bini pian kada puas-puasnya kah? Di sini hanya pemulaannya. Masya Allah, tabarakallah, nikmat. Jangan ada pilihan selain daripada surga. Jangan ditanggalkan kedong. Jangan waya ini pakai kedong bagus, kada ada satu helai rambut yang kelihatan. Tapi setelah jadi ibu kiai, jadi nyai, buang tudung labuh, ganti kerudung si Perdana Menteri Pakistan. Kerudungnya Banasir, botol, rambut kelihatan, sini kelihatan, di sini ilatannya, sini terbuka, sini terbuka. Kenapa? Karena jadi bini tuan guru, bang. Adakah kalau pada tuh jadi bini tuan guru terus dengan kita pakai secara sembarangan? Sepatutnya kalau pada tuh jadi bini tuan guru lebih rapi kemas dengan pakaiannya, bukan secara buka-bukaan. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang kita ingin berubah, dunia kita sudah berubah. Pakailah pakaian yang dengan baginda ketemu dengan kita kada sopan. Yang kalau kita ketemu dengan baginda kita masih menaruh harapan akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Renung, pikir, mudah-mudahan sedatannya diselamatkan oleh Allah. Ini gambaran di dalam surga yang ada cuman hanya keringat, sendawa,
bauan badan seperti minyak harum kasturi. Allah ilhamkan tasbih, tahmid dan takbir seperti pada waktu kita tarik nafas tanpa kita berpikir, nafas kita tetap keluar masuk. Apakah kita perlu merenung, perlu merancang, perlu berpikir untuk kita bernafas? Tidak perlu. Begitulah sifatnya tasbih, tahmid, takbir yang meluncur daripada mulut mereka. Maka biasakan mulut banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, masuk surga husnul khatimah seberataan, amin ya arhamar rahimin. Ala hadin yang wala qulunya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, dan khatam yang kita doa kepada-Nya, mudah-mudahan kita semua diberi manfaat dan kita semua sukses di akhirat dunia. Kepada para santriwati silahkan kembali ke sekolah madrasah. Kita selalu berjamaah di sini ya, siswa. Ya, tolong supaya berjalan dengan tenang. Ya, para siswa, para santri, bersama para alim, kita akan salat zuhur berjamaah di sini. Yang belum menunggu silahkan duduk. Ada, ya, silakan.